Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya teman-teman, saya akan membahas mengenai contoh soal berkaitan dengan manajemen piutang. Nah, sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan bahwa kredit itu merupakan salah satu strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan yang fungsinya atau tujuannya adalah untuk meningkatkan laba atau keuntungan dari perusahaan tersebut. Nah, tentunya karena memang kalau keputusan yang diambil adalah kredit, pasti seorang manajer keuangan atau keuangan perusahaan itu harus mampu untuk mengelola piutang tersebut. Karena memang kalau piutang itu tentunya keuangan tidak akan masuk dalam satu waktu karena tidak cash. Karena kredit itu bisa jadi bertahap di bulan pertama, misalkan minggu pertama, minggu kedua, ketiga, atau bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Nah, bisa kita ambil contoh langsung aja berkaitan dengan mengelola piutang. Di sini ada contoh di bukunya Mustafa. Kita bahas aja yang ini. Jadi di situ contohnya adalah dalam tahun 2015 perusahaan merencanakan penjualan atas dasar estimasi akhir bulan. Nah, jadi estimasinya adalah akhir bulan sebagai berikut. Nah, di sini ada keterangannya. Ada 4 bulan ya, bulan April, Mei, Juni, dan Juli. Nah, bulan penjualan April itu perusahaan mampu menjual dengan jumlah penjualan totalnya adalah 5.500.000. Bulan Mei 6 juta, Juni 6.500.000, dan Juli 7.500.000 rupiah. Nah, di sini dalam soal dijelaskan ada syarat pembayaran ditetapkan adalah 2/10, N/30. Artinya di sini adalah orang tersebut ketika membayarkan piutangnya itu dalam waktu 10 hari, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Jadi kalau misalkan di 10 hari setelah pembayaran itu dilakukan dalam waktu 10 hari pada bulan yang telah ditentukan, maka dia mendapatkan diskon 2%. Nah, yang kedua, kalau membayarnya sampai dengan 30 hari, maka dia tidak mendapatkan diskon seperti itu. Nah, di sini keterangannya sesuai dengan data yang sudah direkap oleh perusahaan. Berdasarkan pengalaman, para pelanggan akan melakukan pembayaran sebagai berikut. Yang pertama, 70% dari penjualan akan diterima pembayarannya dalam waktu 10 hari setelah bulan penjualan. 10 hari setelah bulan penjualan. Nah, jadi kalau misalkan tadi bulan penjualannya adalah April, maka kalau dia bayarnya yang pertama yang pembayaran dilakukan itu adalah 10 hari di bulan Mei sebesar 70%. Yang kedua, 20% dari penjualan akan diterima pembayarannya dalam waktu 20 hari setelah bulan penjualan. Kalau yang ini 20 hari setelah bulan penjualan, tetap di bulan Mei kalau kita misalkan ambil contoh tadi April. Yang terakhir, 10% dari penjualan akan diterima pembayarannya dalam bulan kedua setelah bulan penjualan. Nah, ini kalau bulan kedua, kalau tadi saya ambil contoh adalah April, maka bulan kedua setelah April apa? Mei, Juli, yaitu Juni ini tadi. Oke. Nah, di sini berdasarkan data di atas, itu kita disuruh untuk menyusun budget pengumpulan piutang Mei sampai dengan September 2015 serta penjelasannya. Nah, langsung aja kita di sini. Kalau sudah jadi hasilnya untuk schedule pengumpulan piutang mulai bulan Mei sampai September 2015 itu adalah seperti ini. April sampai Juli ya. Sampai ini. Kalau bulan penjualannya kan April sampai Juli. Sedangkan untuk pengumpulan piutangnya sampai September, karena tadi sesuai dengan keterangan bahwa untuk pembayaran kredit itu pengumpulan piutangnya ada 3 tahap. Nah, oke. Nah, ini kalau sudah jadi ada angka-angka di sini di bulan Mei ada sekian, Juni, Juli, Agustus, September, dan totalnya masing-masing. Nah, kira-kira angka-angka ini dari mana? Itu kita bisa jelaskan di bawahnya. Bahwa penjelasan menemukan angka-angka tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jelas kita ambil yang penjualan bulan April tadi, yaitu sebesar 5.500.000. Nah, piutang diterima tadi kan yang pertama, karena ini penjualannya di April, maka piutang diterimanya di bulan Mei, yaitu sebesar 70%
dikali dengan 5.500.000, hasilnya adalah 3.850.000. Nah, berhubung pembayarannya adalah di bulan Mei 10 hari setelah bulan penjualan, maka dia dapat diskon 2%. Nah, jadi ini dikalikan dulu 2%, hasilnya adalah 77.000. Nah, ini dikurangi dulu, yaitu hasilnya 3.773.000. Sehingga kalau piutang diterima bulan Mei yang 70% tuh totalnya adalah 3.773.000. Kemudian untuk yang kedua itu kan 20%. Nah, 20% dikali 5.500.000, hasilnya adalah 1.100.000. Nah, keduanya ini tadi kan masuk di penerimaan di bulan Mei. Maka kita total aja untuk penerimaan bulan Mei 3 juta ini ditambah dengan 1.100.000 ini. Totalnya adalah 4.873.000. Nah, ini angka ini masukkan di bulan Mei ini 4.873.000 rupiah, kayak gitu. Kemudian yang ketiga terakhir itu kan pembayaran 10% di bulan kedua setelah bulan penjualan, sehingga masuk di bulan Juni, yaitu 10% dikali 5.500.000, hasilnya adalah 550.000. Nah, ini baru dimasukkan di bulan Juni, tetapi dalam bulan penjualannya April, lurusnya April di sini, tetapi kolomnya adalah bulan Juni, yaitu 550 ya yang benar. Nah, seperti itu. Dan ke bawah pun akan seperti itu. Nah, kita lihat di tadi penjualannya, kalau sudah selesai di penjualan April, maka kita hitung coba piutang pengumpulan piutang di bulan Mei. Nah, ini di bulan Mei totalnya kita lihat penerimaan di bulan Juni itu adalah 5.316.000. Bisa kita lihat dimasukkan di sini 5.316.000 karena di bulan Juni. Sedangkan yang di Juli itu totalnya adalah 600.000 ini. Nah, sampai di sini 600.000. Oke, sampai dengan yang di bawah ini penerimaan di bulan September. Karena memang sebenarnya di situ penjualannya hanya sampai bulan Juli, tetapi kalau bulan Juli itu penerimaan diterima piutangnya yang ada di terakhir di bulan September sebesar 10%. Nah, kira-kira seperti itu untuk manajemen piutang, teman-teman. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.